Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3, kelas 5, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Karya seni rupa daerah. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki karya seni rupa. Ciri khas seni rupa daerah itu ditandai dengan latar belakang sejarah suatu wilayah yang kemudian mempengaruhi corak tradisional pada karya seninya. Nah, hal tersebut menjadikan Indonesia terkenal dengan karya kerajinan seni rupa daerahnya. Kerajinan seni rupa daerah juga mampu mengangkat potensi wisata dan ekonomi daerah. Motif karya seni rupa daerah itu bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya, pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan, motif yang banyak digunakan yaitu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Nah, kita bisa melihat ya karya seni rupa daerah. Yang pertama yaitu karya seni lukisan Kamasan yang berasal dari Bali. Lalu gambar selanjutnya kita bisa lihat ada contoh kerajinan wayang kulit dari Jawa. Selanjutnya ya kita bisa lihat itu ada kerajinan ukiran kayu dari Jepara. Selanjutnya kerajinan kain songket dari Palembang. Membuat karya seni rupa. Salah satu karya seni rupa adalah batik jumputan. Batik jumputan yaitu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis, batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Nah, tali berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Nah, proses perendaman itu di dalam larutan pewarna adalah salah satu tahapan membuat batik jumputan. Selanjutnya, ya, ada alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat batik jumputan. Yang pertama kain, yang berfungsi untuk media tempat motif batik akan dibuat. Yang kedua kelereng, bisa batu, bisa uang koin. Nah, itu fungsinya untuk bahan pengisi, membantu terciptanya suatu motif. Yang ketiga karet gelang atau tali kasur, yang berfungsi untuk mengikat bagian-bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Dan yang keempat pewarna, berfungsi untuk memberi warna pada kain batik sehingga menghasilkan suatu gabungan warna yang baik. Yang kelima, panci, berfungsi untuk wadah atau tempat saat proses pencelupan kain. Yang keenam, ember, yang berfungsi untuk membilas kain setelah diberi pewarna. Yang ketujuh, garam dan cuka yang berfungsi untuk memperkuat warna agar warna kain jemputan kuat dan tidak mudah luntur. Lalu yang kedelapan, pensil, ya, yang berfungsi untuk membuat desain hiasan ke kain atau bahan yang akan dicelup ke dalam zat pewarna. Yang kesembilan itu jarum, berfungsi untuk menjelujur, ya, motif yang akan dibuat. Yang ke-10, gunting, yang berfungsi untuk menggunting karet atau tali pada saat ikatan akan dibuka setelah proses pencelupan.
Lalu yang ke-11 itu sendok kayu, berfungsi untuk mengaduk kain yang sudah diikat pada saat proses pencelupan. Teknik membuat batik jumputan. Motif dari batik jumputan itu terbentuk dari teknik ikatan dasar yang digunakan saat mengikat kain. Nah, berikut beberapa macam teknik ikat pada pembuatan motif batik jumputan. Ya, pertama itu teknik ikat tunggal. Dilakukan dengan cara menjumput dan mengikat bagian dasar kain. Nah, motif yang terbentuk adalah bentuk lingkaran bergerigi. Teknik selanjutnya adalah teknik ikatan ganda. Dilakukan dengan cara membuat kerutan pada pusat yang diinginkan. Motif yang terbentuk adalah beberapa pola lingkaran dengan jalur sesuai dengan jumlah lingkaran. Lalu selanjutnya teknik ikatan benda. Itu dilakukan dengan cara mengikat benda pada bagian-bagian kain yang ingin diberi motif. Benda-benda yang digunakan antara lain kerikil, logam, bola pingpong atau mutiara. Nah, motif yang terbentuk adalah lingkaran-lingkaran kecil pada kain. Membuat batik perintangan. Ya, batik perintangan adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang. Nah, perintangan yang dimaksud adalah perintangan terhadap warna saat proses pencelupan. Sehingga ketika kain dicelup, warna bagian yang diberi perintang atau lilin malam tersebut tidak terkena zat warna. Langkah-langkah membuat batik perintangan. Ya, alat dan bahan yang kita gunakan ada kompor, kain mori, malam, canting, wajan, pewarna kain, pensil, ember, dan gawangan. Nah, langkah membuatnya, yang pertama kita buat pola dulu ya, pola gambar atau motif pada kain menggunakan spidol atau pensil. Kita bisa menjiplak juga ya pola gambar dari kertas. Lalu yang kedua, kita bentangkan kain yang sudah kita beri pola pada gawangan. Lalu kita nyalakan kompor dengan api kecil, kita panaskan malam ke dalam wajan atau penggorengan, kita tunggu hingga malam encer. Selanjutnya yang keempat, kita ambil cairan malam menggunakan canting. Kita lakukan dengan hati-hati ya agar cairan malam tidak mengenai tangan kita. Lalu yang kelima, kita torehkan malam ke atas pola kain hingga menutupi motif. Nah, kita lakukan dengan hati-hati ya agar tidak melukai telapak tangan. Selanjutnya kita tunggu hingga cairan malam pada kain mengering. Ya, selanjutnya kita siapkan larutan pewarna pada ember untuk merendam kain batik. Ya, yang kesembilan, kita jemur kain batik dengan cara diangin-anginkan. Kita tunggu hingga kering. Selanjutnya kita celupkan kain batik pada larutan pewarna. Kita lakukan berulang-ulang hingga lapisan lilin malam pada kain hilang. Batik klasik dan batik pesisir. Batik klasik biasanya terdapat pada batik Yogyakarta dan batik Surakarta. Batik klasik itu dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yaitu malam atau lilin batik. Nah, batik klasik memiliki motif geometris serta mengandung makna simbolis. Nah, pewarnaan batik klasik menggunakan warna-warna gelap seperti coklat, biru tua, hitam, dan merah marun. Batik pesisir berasal dari luar daerah Yogyakarta dan Surakarta.
Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, tidak memiliki makna simbolis, dan lebih mementingkan keindahan. Batik ini juga sudah terpengaruh budaya asing, khususnya budaya Eropa dan Cina. Nah, pewarnaan batik pesisir itu cenderung menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga.